bermanfaat untuk sesama. Mohon bimbingannya, Ustadz. Baik, demikian. amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang sudah bergabung, sudah ada 10 peserta. Saya ingin menyapa kembali. Di sini ada Bunda dari Aisyifa. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Ustadz, mohon izin saya sedang sambil bertamu di rumah Baik. saudara. Oh iya. Mohon izin tidak membuka kamera, nggak apa-apa nggih, Iya, Us? tidak apa-apa Bunda. Sehat Bunda sekeluarga? Alhamdulillah Ustadz, sehat sekali banget. Sehat banget. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. terima kasih Ada sudah di-invite ya, di Zoom ya Ustadz. betul. Insya Allah nanti acara sampai jam setengah 12 Bunda. Jadi Oke, ini siap bisa Ustadz. sembari menunggu, bisa menyiapkan hidangan terlebih dahulu Bunda. Oke, baik Ustadz. Oke, Baik, terima terima kasih kasih. Bunda. Terima kasih Ustadz. Dan sembari menunggu Ayah Bunda, ini sedikit ada beberapa video terkait dengan Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School Purwokerto dan juga SMA ABS Purwokerto. Jadi selamat menyaksikan. To succeed both in the world and akhirah. Therefore, our education is a comprehensive and integrative that guides students to practice the main requirements for the rise of a scientific civilization. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. We also concerns on physical and mental health of our students. We provide doctor and psychologists to support learning process. The main target of education is building the spirit of struggle to students, who will become the next generation of the nation and religion in various fields. Overseas is one of our main programs where students deepen Quran and Arabic by living in Egypt for 90 days. Skills are also something that is very much needed by students. This is because a healthy mind resides in a healthy body. Student skills are accommodated by several students' clubs. Knowledgeable and civilized is a fixed price that must be owned by teenagers today. School is a place where students are trained to fulfill themselves, not for their own happiness, but so that they can be useful for others. AABS presents a variety of school programs that can never be separated from character building. The students are habituated with the Sunnah of the Prophet ﷺ, such as reviving a third of night, 5 times daily prayer, and Quran internalization. After the students have devoted their efforts in the pursuit of knowledge, now is the time for them to draw closer to the Creator in peace and His pleasure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kami dari SMA Boarding School Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto kali ini mendapatkan kesempatan untuk melakukan outdoor study ke Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita melakukan outdoor study kemana aja nih?
Pertama, kita bakal ke Keraton Jogja. Yang kedua, kita bakal ke Museum Sono Budoyo, guys. Tempat di mana seni Yogyakarta itu ada. Oke. Kalau kalian ingin mengikuti keseruan kita selama di Jakarta, ikuti terus ya. Oke, jadi setelah tadi kita menempuh perjalanan sekitar 1 jam dari tempat pemberhentian kita pertama tadi, kita bersih-bersih, berganti seragam. Kita sekarang sudah sampai di Museum Sono Budoyo Yogyakarta. Nah, penasaran kan apa aja isi dari Museum Sono Budoyo ini? Ikuti kami ya. Jadi setelah tadi kita jalan-jalan di dalam kompleks Museum Sono Budoyo ini, kita mendapati berbeda. Gedung yang pertama adalah Museum Sono Budoyo itu sendiri, yaitu isinya adalah peninggalan-peninggalan dari masyarakat Jawa, masyarakat Yogyakarta terdahulu, yang di dalamnya ada topeng, ada batik, ada wayang, ada keris juga, ada juga alat-alat musik yang digunakan dalam tradisi masyarakat Jawa Yogyakarta terdahulu. Nah, yang kedua, itu ada gedung negeri Sono Budoyo yang berisi peninggalan atau budaya modern. Contoh ya, ada kain yang bisa buat baju pengantin, ada juga senapan api, ada senapan Ya, api. ada senapan api juga tadi di dalam ya. Senapan api, tapi itu yang dari batu loh, kayak meriam gitu, keren banget. Dan memang letaknya di Museum Negeri Sono Budoyo itu, atau gedung kedua yang tadi kita masuk itu, lebih modern, lebih terlihat lebih rapi juga. Ya, terus ada juga sejarah perkembangan, kayak misalnya kayak perkembangan transportasinya Yogyakarta dulu gimana, dari sepeda sampai motor, terus cara penyajian dan penyambutan bangsawan untuk makan tuh ada lengkap lah, modern. Halo guys, kembali lagi sama kita nih. Nah, kita kan abis keliling keraton nih, ditemenin sama guide-nya itu abdi dalam, khusus orang kepercayaan keraton. Nah, kita keliling tadi, lihat dari sejarahnya Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Terus apa lagi nih? Ya, Jadi tadi dijelasin juga sama yang memandu kita itu, kalau ternyata di keraton ini tuh ada 7 gerbang. Dan tadi kita baru saja melewati gerbang yang ketiga, itu adalah gerbang yang katanya itu paling bagus. Dan di dalam sini tadi kita sempat jalan-jalan, ada banyak tempat, termasuk tadi kita masuk ke salah satu museum yang isinya itu tentang Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ada dari mulai belajar dari Belanda, kemudian kembali ke Indonesia, menjalani militer dan lain sebagainya. memperjuangkan kemerdekaan. Ya, Luar biasa beliau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami bersama tim Elevedo Center menyambut kedatangan siswa-siswi ABS Overseas Jilid 5 di Cairo International Airport. Jadi apa cerita yang pernah didapatkan dari Mesir? Sejarah Nabi Musa bertemu dengan Allah. Berikutnya Elburz 5. Nanti di Elburz fixnya cuma ada 2 syakor. Baca Qurannya itu akan ditalkinkan bahasa Arab. Akan ditalkinkan oleh para dewan musyrik. Di angkatan pertama percobaan program mungkin mengambil sanad dari Syekh. Sehingga memang ya karena kalian pertama. Kalau yang tahun kemarin itu mungkin ada yang Ustaz Jamal ya, tapi ngambil sanadnya ke Ustaz Jamal sama Ustaz Firdaus. Khusus kalian karena lumayan banyak yang sudah selesai 30 juz sehingga memang langsung kami pisahkan. وانت معايا ما يشغلنيش الناس، فرق الإحساس أجمل بكتير. وانت معايا بشوفك أحلى الناس، دي حقيقة خلاص ما فيهاش تغيير. باين حبيت أيوة أنا حبيت الدنيا اللي بتضحك لي معاك على طول. باين حبيت أيوة أنا حبيت، وبشوف في عينيك الفرحة اللي تخليني بقول. باين حبيت أيوة أنا حبيت الدنيا اللي بتضحك لي معاك على طول. وبشوف في عينيك الفرحة اللي تخليني بقول. قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي، مش وقتها هلأ ارجع هلأ ما في ومنا بإيدي، ما بعرف شو صار له هالقلب. معقولي حبيتك يا ذوقي لقيتك بعيوني في انت وبس. ليالي ليالي عم بسهر ليالي واشتاق لك من دون ما احس. قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي، مش وقتها هلأ ارجع حب. لا هلأ ما في ومنا بإيدي، ما بعرف شو صار له هالقلب. ما بعرف شو قلك، لو في ما قلك
عن قلبي وشو صاير فيه وليل علي في سر بعيني طمني حسيت بشي قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي مش وقتها هلا ارجع هلا ما فيي ومنا بإيدي ما بعرف شو صار له هالقلب قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي مش وقتها هلا ارجع هلا ما فيي ومنا بإيدي ما بعرف شو صار له هالقلب أشهد بالله ما عشقت سواه جرح الحبيب وعلاش صعيب وش حالكين ملهوف عليك واشهد بالله ما عشقت سواه وكحيل العين حلو الخدين حلو مغرور وعيونه بحور وغرقت معاه علبني جفاه وكحيل العين خد قلبي الفين Assalamualaikum Ayah Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup terdengar jelas ya Bunda? Jelas, Ustaz. Ya. Baik, saya ingin menyapa-nyapa kembali nih Ustaz pada Bunda Lilis. Bunda, Oke. bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat. Ceria. Alhamdulillah. Ini Zoom-nya dari mana nih Bunda kalau boleh tahu? Iya, kebetulan kami baru saja menyelesaikan tugas kantor. Ini kami masih di Semarang di Balai Diklat, persis selesai barusan penutupan. Jadi kami langsung Zoom di sini, di Masya Semarang. Allah, terima kasih Bunda telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di Zoom Parenting pada hari ini ya Bunda ya. Keluarga sehat semua Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Persiapan Ramadan apa aja nih Bunda kalau boleh tahu nih? Sebentar lagi udah masuk bulan Ramadan. Ada persiapan-persiapannya sudah dilakukan Ya, Bunda? yang penting kita berdoa mudah-mudahan kita selalu sehat, bisa menjalankan Ramadan dengan lebih baik lagi daripada tahun yang kemarin. Baik, amin. Terima kasih Bunda. Ya, sama-sama Ustaz. Saya beralih ke Bapak nih, Ayah nih. Ada Ayah Nurdin Pramono. Assalamualaikum Ayah. Assalamualaikum Ayah. Bapak Nurdin Pramono, apakah sudah bersama kami di Zoom ini? Apakah mendengar suara saya, Ayah?
Baik, kita beralih aja ke Bunda lagi. Sepertinya di sini banyak Bunda yang pada bergabung ya di Zoom Parenting pada hari ini. Kita coba sapa Bunda Lina Mulatsih. Bunda Lina Mulatsih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bunda. Dari mana ini, Bunda? Dari Purwokerto aja. Purwokerto saja. Berarti cuaca cukup cerah ya, Bunda ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga semuanya sehat, Bunda? Alhamdulillah. Sedang bekerja atau sudah liburan ini, Bunda? Alhamdulillah libur. Libur ya, Bunda ya? Alhamdulillah. Ada yang ingin disampaikan, Bunda? Sementara belum ada. Baik, insya nanti acara selesai sebelum zuhur, semoga. Dan nanti ada sesi tanya jawab. Jadi nanti ayah bunda yang ada pertanyaan terkait dengan siswa baru bisa disampaikan nanti, ya. Terima kasih Bunda Lina. Sama-sama. Baik, kemudian saya ingin menyapa Bunda Hakim. Bunda Hakim, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bunda Hakim. Sepertinya belum. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Ustadz. Waalaikumsalam. Ya Bunda, dari mana ini Bunda? Ya, gimana Ustadz? Dari mana Bunda? Dari Purwokerto. Purwokerto saja, baik. Keadaan alhamdulillah sehat Bunda sekeluarga? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Sebenarnya sedang ramai atau sendiri atau sama siapa ini Bunda? Oh, bersama ini kakaknya Hakim. Baik. Iya. Ada yang ingin disampaikan Bunda? Untuk sementara belum ada dulu Ustadz. Oh, baik. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini mungkin ayah bunda ada yang dari luar Jawa, bisa aktifkan video atau mikrofonnya. Apakah ada yang dari luar Jawa? Waalaikumsalam. Ini dengan Bunda. Maaf berisik ya. Oh iya, lagi di mana ini Bunda? Lagi Oh, lagi di dorm gitu Bunda ya? Ya, oh baik. Sedang menyaksikan putranya atau putrinya Bunda? Putra. Putra mengikuti pencak silat atau Taekwondo. Taekwondo? Iya, semoga diberikan hasil terbaik ya Bunda ya. Amin. Terima kasih Bunda. Saya dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Di sana cuaca seperti apa Bunda? Cerah atau mendung Bunda? Kadang hujan, kadang angin, ada menentu. Kemarin hujan atau tidak Bunda? Kemarin Pak. Nggak hujan ya? Di sini hujan Bunda. Di sini Bunda hujan. Baik. Keluarga semuanya sehat nih Bunda? Baik, terima kasih Bunda. Baik, terima kasih Bunda. Ya, Ayah Bunda, acara akan segera kita mulai. Suara saya masih terdengar jelas, gitu Bunda? Masih Ustaz. Baik.
Baik, kami ucapkan selamat bergabung kepada ayah bunda, orang tua, wali murid baru SMA Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School Purwokerto dalam Zoom Parenting Wali Murid Baru pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Mudir Bidang Kepesantrenan, sekaligus pemateri pada hari ini, Ustadz Dr. Alex Nanang Agus Sifa, SPhilI MPDI. Kemudian yang saya hormati pula Kepala SMA ABS Purwokerto, Ustadz Sudrajat SSOS MPD. Yang saya hormati juga Ustadz dan Ustazah SMA Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School Purwokerto. Dan tentunya yang saya hormati juga yang saya cintai ayah bunda yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan parenting perdana ini, parenting wali murid SMA Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School Purwokerto. Alhamdulillahirabbil alamin, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Tidak ada kata-kata yang indah selain kita mengucap syukur atas limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti acara parenting online dalam keadaan sehat walafiat insya Allah, meskipun parenting ini dengan Zoom, tapi insya Allah tidak mengurangi esensi dari informasi yang nanti disampaikan. Kemudian tak lupa rangkaian salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya dalam menyampaikan, membimbing sekaligus mengajarkan syariat Islam kepada seluruh umatnya. Semoga kita sebagai umat Islam selalu istiqomah dalam mempelajari syariat Islam yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, serta menjadi sebuah perantara untuk kita untuk dipertemukan bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ayah bunda yang kami hormati, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya mungkin atau di sela-sela aktivitasnya, di sela-sela istirahatnya untuk bergabung bersama kami di acara Zoom Parenting pada hari ini. Dan izinkan saya ayah bunda untuk memandu acara hingga akhir acara nanti. Dan parenting kali ini sebagai bentuk silaturahmi pertama, ayah bunda, sebagai bentuk silaturahmi pertama sebelum tahun ajaran baru dimulai, kemudian sekaligus sebagai media kita untuk saling mengenal satu sama lain, dan siapa tahu di sini nanti ternyata ada temennya yang sama-sama masuk di SMA ABS. Dan izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian sambutan dari kepala sekolah, kemudian acara inti yaitu tausiah, dan dilanjut dengan tanya jawab, kemudian lain-lain dan penutup. Mengingat sekarang sudah pukul 10.26 waktu Indonesia Barat. Marilah kita buka acara parenting wali murid baru SMA ABS Purwokerto ini dengan mengucap lafaz basmalah, saya iringi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita beralih ke acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Ageng Budi Kusuma. Dia adalah siswa kelas 11 SMA ABS dan alhamdulillah sudah menyelesaikan hafalan 30 juz dan kemudian sudah mendapatkan sanad tahfiz dan qiraah saat mengikuti program overseas ke Mesir 1 tahun silam. Kepada Ananda Ageng, disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kami sampaikan kepada Ananda Ageng yang telah melantunkan ayat-ayat Al-Quran, dan semoga dengan dilantunkannya ayat suci Al-Quran kita mendapatkan ridho dari Allah, kemudian acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMA Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School Purwokerto. Dalam hal ini kepada Ustadz Sudrajat, Esos MPD, disilakan.
Baik, terima kasih Ustaz Ahyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Dr. Alex Nanang selaku Wakil Mudir Kepesantrenan, kemudian teman-teman nasridah dari boarding semuanya, dan Bapak Ibu calon wali murid yang kami hormati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita pada hari ini bisa bersilaturahmi meskipun via tatap maya. Tetapi itu tidak mengurangi esensi kita dalam bersilaturahmi. Alhamdulillah, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di kegiatan hari ini ya. Di tengah-tengah kesibukan weekend ya, Masya Allah tadi ada yang baru diklat, ada yang mendampingi putranya, lomba dan sebagainya. Masih menyempatkan untuk hadir pada kegiatan hari ini. Terima kasih. Semoga di akhir bulan Syaban ini menjelang Ramadan kita masih tetap diberikan kesehatan, kesempatan nanti untuk terutama beribadah di bulan Ramadan. Bapak Ibu semuanya, jadi kenapa ada pertemuan ini? Di antaranya adalah salah satu tujuannya dalam rangka untuk meningkatkan ukhuwah, kemudian silaturahmi, komunikasi, informasi dan sinergi. Maka ABS itu membuat kegiatan ataupun program untuk khusus calon wali murid baru. Di antaranya adalah tadi ya membuat grup WA, kemudian mengadakan parenting yang kita mulai perdana pada hari ini. Kemudian nanti yang ketiga penyampaian informasi ataupun kegiatan ABS untuk orang tua semua. Jadi Bapak Ibu semua, itulah ya salah satu kelebihan orang tua mendaftar di ABS. Belum mulai tahun ajaran baru sudah ada program atau kegiatan untuk orang tuanya. Kemudian mendaftar satu anak sekolah di boarding, maka yang bersekolah nanti 2 orang sekaligus, jadi anak dan orang tuanya. Jadi nanti harapannya kita bareng-bareng, di samping nanti anaknya bersekolah, juga nanti orang tuanya bareng-bareng kita belajar dalam rangka tadi bersinergi untuk mendidik anak. Itu. Kemudian terakhir sedikit iklan lah ya, bahwa ABS baik SMP maupun SMA boarding itu masih ada beberapa kuota ya, tinggal beberapa. Nanti mohon bantuannya untuk bisa men-share, kemudian mengkomunikasikan kepada saudara, kemudian tetangga, kerabat maupun rekan kerja. Nih barangkali ada yang putra-putrinya mau melanjutkan ke SMP ataupun SMA boarding. Itu mohon bantuannya bagi semuanya. Kemudian demikian mungkin pengantar dari kami. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di sini, dan salam, kemudian salam sehat dan sukses untuk keluarga. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Sudrajat Esos MPD yang telah menyampaikan sambutannya. Kemudian kita beralih ke acara utama pada hari ini adalah parenting wali murid baru yang insya Allah akan disampaikan oleh Wakil Mudir Bidang Kepesantrenan Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School Purwokerto kepada Ustadz Dr. Alex Nanang Agusipa SPLI MPDI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamati la raiba fiha. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Alhamdulillah, yang kami hormati Kepala SMA Boarding School Al-Irsyad SMA Purwokerto, Ustadz Sudrajat Esos MPD, yang kami hormati pula seluruh
Dewan Asatidz, pengajar, baik yang di sekolah maupun di asrama, dan seluruh wali murid yang sama-sama kita mengharapkan kebaikan untuk anak-anak keturunan kita semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta taufiknya serta petunjuknya, inayahnya kepada kita semua sehingga kita dipertemukan di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah. Tadi yang menjawab salam kayaknya kurang semangat apa ya? Ini harus ini dulu ini. Saya doakan dulu ya yang menjawab salam, semoga rizkinya semakin melimpah ya. Amin. Nya semakin berkah, keluarganya semakin sakinah mawadah warahmah, keluarganya semakin soleh solehah, dan insya Allah kita semua bisa berkumpul kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berjamaah. Saya ulangi nih yang semangat jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya luar biasa ini ya. Tidak kalah sama semangatnya anak-anak TK ya, baru masuk sekolah. Ya tadi sudah bertahmid kepada Allah, tidak lupa selawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tauladan kita, qudwah kita, uswah kita, yang kita semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti jejak langkah beliau, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang sama-sama ridha Allah Subhanahu Wa Taala, ini mohon maaf di sini masih pagi ya karena saya sedang di Mesir mendampingi anak-anak overseas ya, kelas 10. Alhamdulillah sudah berjalan sepekan. Ini memasuki pekan kedua seperti itu. Di kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan bersama-sama ya usik kumba nafsi, saling mengingatkan karena kita sama-sama orang tua ya. Ilmu parenting ini ilmu yang tidak dipelajari di bangku sekolah. Bahkan sampai kuliah pun kita tidak mempelajari, ada mata kuliah namanya parenting gitu. Hampir di setiap perguruan tinggi gitu ya, saya belum menemukan mata kuliah khusus yang berjudul parenting. Artinya di sini memang ilmu tentang orang tua untuk mendidik anak memang perlu untuk kita pelajari dari waktu ke waktu, yang mana ini penting karena anak itu adalah sesuatu hal yang paling akan mempengaruhi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Ini poin yang pertama ingin kami sampaikan bahwa kita alhamdulillah Allah amanahi anak, baik ada yang putra maupun yang putri, itu merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita, dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Sehingga mari kita sama-sama benar-benar, pertama itu adalah meyakini sepenuhnya bahwa ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amanah ini adalah amanat yang berat karena tidak semua orang dititip amanah ini, dan amanah ini akan sangat-sangat mempengaruhi kita kehidupan kita di akhirat kelak. Karena kita tidak akan selesai urusan kita dengan Allah sebelum selesai urusan kita dengan anak-anak kita. Maka kita sering mendengar, mendengar ceramah atau tausiah ataupun membaca buku bahwa kita nanti di akhirat akan terpengaruh oleh anak-anak kita. Kita belum selamat kecuali kita selesai urusan kita dengan anak-anak kita. Kalau orang tua masuk surga itu nanti dulu setelah dia selesai urusannya dengan anak-anaknya. Apakah anak-anaknya itu sudah terpenuhi hak-haknya sehingga tuntutan-tuntutannya nanti itu bisa dijawab oleh orang tuanya. Karena memang kita sebagai orang tua, terutama sebagai bapak gitu ya, suami, itu memiliki andil besar mempengaruhi kehidupan anak-anak kita. Dalam hal ini tentunya kita memulai mempersiapkannya dari sekarang dan memasuki tahun
SMA ya, anak-anak kita ini kita berikhtiar ya memilih salah satu sekolah yang memang itu dirasa menjadi keringanan ya untuk pertanggungjawaban kita di akhirat kelak. Maka di sini mari kita sama-sama untuk belajar ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita saling belajar untuk saling tolong-menolong. Mari saling tolong-menolong di dunia ini sebelum tidak ada hari tolong-menolong kelak di akhirat. Baik, itu sebagai mukadimah kita, Bapak Ibu semuanya, yang ingin kami sampaikan di sini beberapa hal. Tentunya kita tadi memulai dengan bahwa anak sebagai amanah sehingga nanti akan dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua adalah anak adalah warisan terbaik. Warisan terbaik. Artinya warisan terbaik adalah anak itu sendiri, bukan harta yang kita wariskan kepada anak. Karena ketika kita mewariskan harta kita, bisa jadi itu akan menjadi rebutan ya, sumber rebutan. Dan sudah banyak sekali kasus-kasus terjadi itu, anak, kakak adik dan sebagainya itu mereka berebut dan akhirnya bermusuhan karena justru harta yang kita wariskan. Maka ketika anak yang kita wariskan sebenarnya itu tidak memiliki bekal yang cukup, maka itu di dunia saja itu sudah menjadi malapetaka, apalagi nanti di akhirat. Maka kita di sini adalah punya prinsip menjadikan anak itu sebagai penerus ibadah kita. Nah, ini yang ingin kami tekankan bahwa anak adalah penerus ibadah kita. Anak adalah penerus sholat kita. Anak adalah penerus sujud kita. Anak adalah penerus bacaan Al-Quran kita. Anak adalah penerus sedekah kita. Jadi kita mewariskan anak bukan mewariskan pekerjaan. Karena kalau mewariskan pekerjaan, orang non-muslim itu warisannya lebih luar biasa. Kalau hanya mewariskan yang bersifat materi, apa bedanya kita dengan non-muslim? Maka kita sebagai muslim, tekannya adalah kita wariskan anak kita dengan keimanan yang mana iman itulah yang akan menjaga dirinya. Kalau kita sudah bekali mereka dengan keimanan, maka dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada, dengan siapapun mereka berjumpa, dengan siapapun mereka hidup, maka iman itu yang akan membersamai mereka dan akan menjaga mereka. Ini yang kita ingin tekankan di sini, bahwa warisan terbaik untuk kita adalah anak-anak kita dalam bentuk ibadah mereka. Inilah sesuai dengan hadis Nabi yang kita sudah ketahui bersama, bahwa ketika keturunan Adam itu meninggal, maka terputuslah amal ibadahnya. Kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan. Dan semuanya ada di pendidikan. Kalau kita bisa mewariskan anak yang soleh, maka sebenarnya harta kita pun itu sudah menjadi warisan kita di anak tersebut. Maka ada yang mengatakan, luar biasa ya, mahal ya, sekolah di boarding ya, harus membayar sekian, sekian, sekian. Ya memang seperti itulah perjuangan orang tua gitu ya. Orang tua itu mencari harta yang disedekahkan menjadi jariyah untuk anaknya, seperti itu. Sehingga sedekah jariyah itu untuk anaknya menjadi soleh. Begitu juga ilmu yang bermanfaat, semua ada di pendidikan. Maka ini salah satu bentuk ikhtiar Bapak Ibu semuanya, memilih AAB sebagai salah satu cara untuk, salah satunya adalah mempertanggungjawabkan amanah yang telah diberikan kepada Bapak Ibu semuanya, yang berupa harta untuk disedekahkan, dijariahkan untuk proses pendidikan ilmu yang bermanfaat dan melahirkan anak yang mendoakan orang tuanya. Dan ini membutuhkan sebuah ikhtiar perjuangan yang luar biasa, karena tantangan saat ini kita itu luar biasa, Masya Allah. Tantangan sekarang ini Bapak Ibu semua dengan tantangan masa lalu itu lebih beratan masa lalu apa saat ini? Saat ini Ustaz, ada yang mengatakan masa lalu Ustaz, saya tantangannya berat sekali Ustaz.
tantangan yang dihadapi saat ini itu lebih berat dibandingkan dengan masa lalu. Kenapa? Karena sekarang dengan kemajuan yang begitu pesat, kalau dulu kejahatan baru dunia nyata, sekarang kejahatan itu sudah dunia maya. Kejahatan sekarang anak-anak kita itu diserang dari berbagai penjuru. Dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, semua itu kena semua. Sehingga kita temukan banyak-banyak sekali kasus-kasus anak-anak sekarang yang mana itu dari mulai SMP ke SMA itu kasus-kasus sangat-sangat banyak. Di Banyumas itu sudah banyak sekali geng-geng motor dan sudah terciduk itu gerombolan-gerombolan, dan bukan hanya masalah satu dua itu gerombolan-gerombolan yang jumlahnya itu sangat banyak. Itu geng-geng anak. Kemudian apa namanya, anak-anak yang terlibat hubungan yang terlarang seperti itu. Itu Masya Allah jumlahnya, dan kejahatan itu dilakukan itu bukan apa namanya, bukan jauh dari orang tua, bahkan ada di dekat orang tua. Nah, kita apakah kita tahu ketika misalnya kita sedang di rumah, kemudian anak kita sedang di kamar, anak kita melakukan apa? Nah, kita sekarang tidak tahu. Kalau orang zaman dulu, anaknya di kamar, di rumah, nyaman, aman, seperti itu. Tidak ada masalah. Sekarang, anaknya di rumah pun masalah. Begitu. Orang tua di kamar tamu, anaknya di kamar. Ya, bisa jadi anaknya sekarang itu lagi mainan HP, yang mana HP itu mungkin tidak ada sentuhan atau hubungan langsung ya dengan lawan jenis. Tapi sekarang, Masya Allah, dunianya itu sudah bisa melakukan kemaksiatan meskipun jarak jauh, mengirimkan video dengan seperti itu dan sebagainya. Itu tantangan kita sudah sangat-sangat luar biasa dihadapi oleh hampir semua orang tua, terutama masalah HP. Maka di ABS ini bahasanya itu haram membawa HP seperti itu. Kalau membawa HP disita, karena itu banyak sekali kejahatan-kejahatan sumbernya dari sana. Dan kita juga mengantisipasi itu dengan salah satunya adalah kita semua memasukkan anak-anak kita ke ABS supaya tercegah dari itu. Kenapa? Karena memang kita membangun sebuah circle, atau bahasa anak sekarang kan circle atau komunitas, atau dalam bahasa yang umumnya itu apa, bestie gitu ya, teman-teman yang dekat, yang mana teman-teman itu akan sangat mempengaruhi kehidupan anak-anak kita. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan su'ul khuluqi yu'di, akhlak yang buruk itu menular. Jadi kalau kita melihat kebanyakan anak-anak kita itu, maksudnya anak-anak zaman sekarang itu terpengaruh oleh circle, oleh komunitasnya, oleh teman-temannya. Nah, kitalah tugas kita untuk mengkondisikannya. Bagaimana supaya anak-anak kita itu terpengaruh, tapi terpengaruh dalam hal-hal yang baik. Ini sudah diingatkan jauh-jauh hari oleh Rasulullah SAW terkait dengan teman ini, karena teman ini akan mempengaruhi kehidupan anak-anak kita. Komunitasnya akan mempengaruhi. Mungkin di sini ada bapak ibu yang pengusaha seperti itu. Pengusaha pun kan dalam ilmu teori manajemen itu kan, teori bisnis itu kan ada, seseorang itu akan dilihat dengan siapa dia berteman. Temannya itu, komunitasnya itu akan membangun jaringannya, akan membangun relasinya dan sebagainya. Baik itu bisnis maupun di sini dalam hal akhlak dan sebagainya, itu juga terpengaruh sekali oleh komunitas atau lingkungannya. Maka istilah su'ul khuluqi yu'di itu sangat relevan sekali dengan zaman kita sekarang. Kalau kita melihat atau memilihkan komunitas yang tidak baik, atau membiarkan komunitas yang tidak baik di anak kita itu, maka lambat laun itu anak kita akan ketularan, akan menular seperti itu, komunitas yang tidak baik itu. Dan kita, kalau kita ingin mengetahui siapa anak-anak kita, maka lihatlah siapa temannya. Dalam sebuah riwayat kan dikatakan anil mar'i latas al wasal an korinihi. Tentang seseorang jangan kau tanya siapa dirinya, nggak akan jujur gitu ya. Kamu sih siapa orangnya kayak apa, itu biasanya tidak sesuai dengan fakta. Tapi sal an korinihi, tanyakan siapa temannya, maka kita akan tahu siapa dirinya. Jadi kalau kita lihat anak kita seperti apa, lihat komunitasnya.
Ya. Namun orang tua itu bisa melihat sekarang dunia mayanya seperti itu, Facebooknya. Siapa teman-teman di Facebook itu? Maka kita akan tahu siapa anak kita. Kita lihat komunitasnya, kita akan tahu siapa anak. Dan disinilah pentingnya kita memilihkan sebuah komunitas, sebuah lingkungan, sebuah tempat yang mana tempat itu akan membentuk anak-anak kita sesuai dengan lingkungan komunitas itu. Nah, ABS adalah salah satu bentuk ikhtiar kita bersama untuk membentuk lingkungan, membentuk jaringan, membentuk relasi. Karena memang kalau kita hanya berpikir mendidik saja, oh, anak saya sudah tidak terpengaruh oh, itu hebat sekali gitu ya. Sangat jarang seperti itu, anak yang tidak terpengaruh oleh lingkungan. Tapi anak itu kan akan belajar, akan melihat, mendengar di lingkungannya. Tanpa disadari atau tidak disadari, dia akan belajar langsung dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia dengar, dan dengan apa yang dia habiskan waktunya sehari-hari bersamanya. Maka di ABS diusahakan 24 jam itu terkontrol dan diisi dengan hal-hal yang positif, yang baik, mulai dari tidur hingga tidur kembali. Di samping itu juga target-target khusus untuk SMA ini kan luar biasa. Kenapa begitu besar perhatian dari ABS terkait dengan studi lanjut itu? Karena kebanyakan dari SMA boarding itu hampir 99% itu studi lanjutnya itu ke sekolah perguruan tinggi negeri. Karena besar harapan sekali, kami berharap dari putra-putri Bapak Ibu semuanya 10-20 tahun yang akan datang, mereka bukan hanya jadi pendai atau juru dakwah atau mubalik atau ustaz atau sebagainya gitu. Tapi kita jauh dari itu. Harapan kami adalah bagaimana mencetak anak-anak yang kedepannya mereka berjuang melalui bidangnya masing-masing, tetapi pondasi keimanan itu kuat ada dalam diri mereka. Sehingga mereka 10-20 tahun yang akan datang jadi pengusaha, jadi pejabat, dan sebagainya, mengisi ruang-ruang pemerintah, mengisi ruang-ruang kebijakan-kebijakan itu didasari dengan nilai-nilai keimanan yang sudah dididik selama di ABS, seperti itu. Itu harapan kami semua dari ABS itu, ingin bagaimana 10-20 tahun yang akan datang muncul kader-kader umat yang memang mereka itu berjuang di bidangnya masing-masing, tetapi punya visi dakwah. Ya. Dan visi dakwah inilah yang akan menjadi jalan kebaikan untuk orang tua. Contoh misalnya anak jadi pengusaha, bagaimana usahanya ini bisa dijadikan juga sebagai lahan dakwah bagi anak itu. Ketika dia mendirikan sebuah perusahaan atau mungkin sebuah bisnis tertentu, kemudian dia mempunyai karyawan, mempunyai staf, pegawai, dan sebagainya, bagaimana dia bisa mengambil kebijakan yang kebijakan ini bernilai dakwah. Contoh misalnya karyawan disuruh untuk sholat tepat waktu, karyawan semuanya menutup aurat, karyawan semuanya itu diminta untuk sholat malam atau sholat duha dan sebagainya. Dan kebijakan-kebijakan yang keluar dari anak-anak kita ini itu akan juga bermanfaat bagi kita, karena kita sebagai orang tuanya yang menjadi wasilah atau jalan dakwah tersebut. Ini harapan kami. Jadi kami ingin bagaimana anak-anak kita semuanya itu bisa berjuang, berdakwah di medannya masing-masing. Yang jadi dokter dan sebagainya seperti itu. Itu harapan besar kami, karena kita kalau misalnya hanya berharap kuat secara material atau kuat secara ekonomi, menjadi pengusaha dan sebagainya tanpa didasari oleh nilai keimanan, terus apa bedanya kita dengan orang kafir? Apa bedanya kita dengan non-muslim? Mereka justru lebih baik, lebih sukses dalam hal materi. Tapi nilai plus kita adalah bagaimana mereka menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi
pejabat dan sebagainya, tapi ada keimanan yang mendorong menggerakkan mereka sehingga mereka pun berdakwah di dunianya masing-masing. Dan inilah aset terbesar bagi orang tua, yaitu ketika orang tua sudah tidak ada, meninggalkan warisan keturunan anak yang soleh, yang mana itu menjadi jalan pahala bagi orang tuanya. Ini titik poin yang berikutnya yang ingin kami sampaikan. Maka dari situ Bapak Ibu semuanya bergabung di ABS, kami harapkan nanti tentunya ada hal-hal yang disampaikan oleh asatidzah di sini. Mari kita sama-sama bekerjasama, bersinergi. Ya. Yang biasa kami sampaikan di sini adalah 3T ya. 3T. T yang pertama adalah ta'aruf. Mari kita saling kenal mengenal. Seperti apa itu ABS. Ya, bagaimana pendidikannya, bagaimana pelayanannya. Saling kenal mengenal. Kemudian nanti anak putra putri Bapak Ibu mendapatkan wali kelas, seperti apa wali kelasnya, bagaimana karakternya, mendapatkan wali asramanya seperti apa. Kenalilah mereka. Ya, kenalilah mereka, saling mengenal. Nanti kalau saling mengenal nanti akan memahami. Saling kenal nanti akan berikutnya adalah tafahum. Jadi ta'aruf, saling mengenal, maka akan terjadi tafahum, saling memahami. Contoh misalnya, oh itu wali kelasnya ternyata ketika jam 7 sampai jam 14 siang mereka sedang mengajar. Saya WA nggak dibalas-balas, oh berarti lagi mengajar. Artinya saling memahami nanti. Tidak, ini kok nggak dibalas-balas ini WA saya ini, wali kelasnya gimana sih? Nah itu berarti kita belum mengenal. Begitu juga wali asrama, kita kenali asrama. Asrama itu biasanya itu jamnya berapa, ketika telepon di WA itu bisa menjawab. Sehingga nanti tidak timbul kita seudon. Ini wali kelasnya gimana sih? Wali kelasnya seperti ini. Begitu juga kami sampaikan kepada seluruh SDM, seluruh asatidzah supaya mengenal juga karakter anaknya, mengenal juga karakter orang tuanya. Jadi ada anak yang seperti sensitif gitu dalam hal sesuatu perkataan dan sebagainya. Orang tua sampaikan ke wali kelas, ke wali asrama. Ustaz, anak saya itu biasanya kalau dibilangin sedikit itu biasanya itu langsung ngedrop, ngedown. Caranya itu Ustaz biasanya seperti ini Ustaz. Nah, itu kan salah satu ta'aruf. Nanti akan menjadi tahap, oh berarti ini seperti ini pelayanannya. Karena setiap anak itu kan unik. Setiap anak itu unik, setiap anak itu beda, setiap anak itu punya potensi. Orang tua pun tidak bisa menyamakan anaknya dengan anak yang lain seperti itu. Itu kok bisa ini hafalannya cepat banget, anak saya kok enggak. Nah, bisa jadi potensinya di bidang lain, bukan dalam hal hafalan, tapi dalam hal pemahaman seperti itu. Ada juga, Ustaz, ini anak saya itu belajarnya nilainya kok kurang nih, Pak. Nah, itu nanti akan ada kepemahaman ketika sudah saling mengenal. Iya memang Bapak Ibu, putra putri putranya jenengan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, artinya di sini saling kenal mengenal. Mari ketahui orang-orang yang terlibat dalam kehidupan kita lebih dalam sehingga dari saling mengenal ini, saling mengetahui ini akan timbul tafahum, saling memahami. Kalau sudah saling memahami itu enak sekali nanti hubungannya. Oh, itu ustadznya lagi nggak sehat. Oh, itu anaknya biasanya sering sakit atau punya ciri-ciri tertentu dan sebagainya. Itu nanti akan saling memahami. Nah, kalau sudah saling memahami ini, kita akan ta'awun ya, ketiga yaitu ta'awun saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini harapan kami semua, kita semua harapannya adalah kita bisa saling tolong menolong fil birri wa taqwa, dalam kebaikan dan dalam ketakwaan ya. Kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sehingga nanti timbullah yang namanya kerjasama yang baik, yang kerjasama ini diharapkan akan berefek baik untuk anak-anak kita. Apakah ada bukan ta'awanu 'alal birri wat taqwa? Ya ada, karena
terusan ayat itu kan wala ta'awan wala itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam eh, dosa dan permusuhan. Karena ada juga orang tua yang sebagian kecil gitu ya. Ada mungkin memang studi kasus itu ada beberapa yang tolong menolong dalam hal keburukan. Dulu pernah ya tahun pertama gitu ya, saya ketika di boarding itu tahun 2017 itu ya. Jadi ada orang tua yang datang ke sekolah, itu kan di depan itu ada jam dulu ketika itu masih di bawah. Itu jamnya itu mengantar anak lebih jam 5 lebih 10 atau lebih 17 ketika itu. Nah, ketika itu kita lihat jamnya jam 5 lebih 17 atau 15, kemudian orang tua dengan anaknya itu menulis di buku absen, absen kedatangan, itu jam 4 lebih sekian sebelum jam 5. Ini artinya orang tua bekerja sama dengan anak dalam kebohongan, ya. Datang terlambat seperti itu. Nah, itu kan berarti wala ta'awan wal ismi wal udwan seperti itu. Begitu juga asatidzah di sini juga kami sampaikan juga supaya jangan sampai wala ta'awan wal ismi wal udwan, ya. Tolong menolong dalam hal keburukan, menyembunyikan keburukan, ya. Artinya di sini ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang disembunyikan. Ada juga kemarin kasus terakhir itu, kasus terakhir contoh misalnya apa namanya, orang tua itu orang tua saat kepulangan putra, saat kepulangan putra atau putri itu orang tua itu membelikan sesuatu untuk anaknya dan anaknya itu sudah paham kalau yang dibelikan itu sesuatu itu diberikan untuk, ya, teman dekatnya gitu ya, teman dekatnya yaitu putri ya, dalam hal ini putra, kepulangan putra, orang tuanya membelikan sesuatu untuk diberikan ke temannya yang putri, ya, titipkan ke satpam. Nah, orang tuanya itu menolong anaknya itu untuk supaya dekat dengan si putri ya, gitu ya. Nah, ini kan berarti juga sama dalam hal tolong menolong dalam perbuatan yang tidak baik. Nah, ini kita harapkan tidak ada seperti itu. Artinya ta'awun yang di sini adalah kita saling kenal mengenal, kita saling memahami, kita nanti akan timbul saling tolong menolong dalam kebaikan. Semuanya berproses kepada tolong menolong untuk mendukung kebaikan pendidikan anak-anak kita selama di boarding. Harapannya selama 3 tahun nanti bergabung di boarding itu ada banyak hal yang didapatkan oleh anak-anak kita dari hasil ta'aruf, tafahum, dan ta'awun ini. Jadi pendidikan 3 tahun ini maksimal dan akan membekas di hati anak-anak kita. Dengan cara apa? Kita saling mengenal satu sama lain, wali kelas dan orang tua, wali asrama dan orang tua atau sebaliknya, wali kelas, wali asrama dengan anak dan sebagainya, orang tua dengan sistem, orang tua dengan aturan dan sebagainya. Itu ada saling mengenal, nanti saling memahami, nanti saling tolong menolong. Ya, kemarin ada kasus itu, ada orang tua ya bahwa kemarin orang tua ingin izin anaknya itu untuk ikut catering atau apa gitu ya, orang tuanya. Itu kan sesuatu yang tidak boleh, ya, catering perusahaan, ya, orang tuanya. Itu kan sesuatu yang tidak boleh. Sesuatu yang boleh diizinkan itu misalnya ada keluarga meninggal, atau mau umroh, atau haji, atau lahiran, atau wisuda itu boleh. Nah, kalau catering perusahaan tidak boleh. Nah, tiba Assalamualaikum Ustadz, suaranya terputus. Assalamualaikum. Untuk masuk ke boarding, sehingga nanti harapannya Bapak Ibu semuanya lebih jauh mengenal boarding seperti apa, bagaimana, terus tata tertibnya seperti apa, terus wali kelas, wali asrama itu pelayanannya seperti apa. Nanti bisa lebih mengenal lebih jauh, nanti lebih memahami, sehingga nanti timbul adanya kerjasama dan sinergi
antara pihak boarding maupun dengan orang tua. Dan mungkin ini sudah berapa menit, Zat? Sudah 15 menit, Ustaz. Di 3 tahun ke depan tentunya akan banyak masalah, akan banyak rintangan, tantangan ya. Ada sebagian yang mungkin anaknya mogok ya, bisa jadi ya, atau mungkin kendala yang sebagainya, wali kelas atau wali asrama dan sebagainya. Mungkin kita akan menghadapi beberapa masalah, tapi tidak mengapa gitu ya, karena hidup ini masalah ya Bapak Ibu ya. Apa hidup ini bukan masalah? Dulu ketika anak sekarang misalnya Bapak Ibu nih, sekarang ada masalah apa enggak? Kayaknya nggak ada masalah semua nih ya, dari apa namanya eh, potongan-potongannya kayaknya nggak ada masalah gitu ya. Ustaz Ahyan ada masalah nggak Ustaz Ahyan? Insya Allah ada sih dikit-dikit. Insya Allah ada ya. Ini saya dengar antum pengantin baru ya, saya belum tahu malah ini baru kemarin itu. Barakallah ya, ya belum ketemu ya. Ya kita semua hidup penuh dengan masalah ya. Yang dari mulai dulu SD ya, SD SMP kayaknya nggak ada masalah, ya masalah lagi gitu ya. SMP selesai kayaknya SMA nggak ada masalah, masalah lagi. SMA selesai pun sama, kita kuliah juga ada masalah. Apakah kuliah kemudian selesai, masalah selesai? Tidak juga. Selesai kuliah, masalah di kerjaan, cari kerja. Setelah dapat kerja, masalah lagi nyari pasangan. Setelah nyari pasangan, masalah lagi nyari kendaraan dan sebagainya. Hingga kita sekarang punya anak pun, kita juga masih dapat masalah. Kapan tidak ada masalah? Ya ketika kita sudah menyelesaikan masalah semuanya gitu ya. Akhirnya setelah kita meninggal dunia. Maka nanti 3 tahun ke depan kita akan menghadapi berbagai masalah. Persoalannya bukan masalahnya, tapi bagaimana kita semua menyikapi masalah. Maka hal pertama yang penting untuk kita semuanya nanti bisa sama-sama ketahui adalah fokus kita semua adalah solusi. Fokus kita semua adalah solusi mengatasi masalah. Ada masalah anak kita dengan temannya, mari kita cari solusinya. Siapa yang salah, siapa yang benar, itu hanya sebagai wasilah cara saja. Tapi tujuan utamanya adalah solusinya apa ini? Solusinya apa ini? Anak kita mogok, solusinya apa ini? Cari masalah bareng-bareng, ya. Saling tolong-menolong cari solusinya. Ya, masalahnya apa? Cari solusinya. Jangan berhenti hanya mencari masalahnya, tapi cari solusinya apa. Karena nanti pasti banyak sekali masalah-masalah yang akan dihadapi. Pulang dari boarding kepulangan misalnya anak merajuk, anak apa namanya mungkin komplain dan sebagainya, kita cari solusinya seperti apa. Insya Allah dengan solusi-solusi ini akan menjadi bentuk usaha kita dalam menyelesaikan berbagai masalah-masalah yang ada. Karena justru semakin masalahnya besar dan kita mampu menyelesaikannya, maka kita pun akan semakin bisa untuk menyelesaikan masalah dan kita akan semakin dewasa. Anak-anak kita dihadapkan dengan berbagai masalah, insya Allah mereka pun akan semakin dewasa. Karena kedewasaan bukan hanya dilihat dari umur, tapi dari berbagai beragam masalah yang bisa dilaluinya. Maka di sini Bapak Ibu semuanya nanti ketika ada masalah silahkan komunikasikan dengan baik. Insya Allah dari tim boarding ya baik sekolah maupun asrama itu sangat-sangat welcome ya, sangat-sangat welcome mencari solusi-solusi yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya ya. Kemarin bahkan ada sampai anak yang tidak betah gitu ya, salah satu anak ada yang tidak betah, itu komunikasi orang tua dan wali kelas wali asrama itu bagus sekali sehingga anaknya menjadi sangat betah. Bagaimana caranya? Komunikasikan dengan wali kelas atau wali asrama. Ustadz, biasanya anak saya itu senang kalau dipuji salah. Coba sekali dipujilah di depan umum sekali saja. Itu salah satu kerjasama, nggak apa-apa. Yang penting itu apa? Solusi terpecahkan. Biasanya anak saya itu senang diberi hadiah Ustadz. Coba ini ada hadiah, nanti Ustadz Haji yang menyampaikan. Nah itu salah satu kerjasama yang baik untuk menyelesaikan masalah-masalah. Insya Allah segala sesuatu akan dapat diselesaikan ketika kita fokus pada solusi.
apa solusi yang bisa kita cari dan kita bisa dapatkan, yang kita bisa temukan. Maka dari sini kami mengajak Bapak Ibu semuanya sebagai penutup dari kegiatan parenting ini. Nanti intinya Bapak Ibu sudah memberikan kepercayaan, mendaftarkan ke ABS, maka kami mengajak mari kita jadikan niat kita niat yang lurus ya. Niat yang lurus dan niat yang tulus. Lurus dan tulus. Lurus dan tulus artinya bahwa niat kita niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala, niat kita niat yang tulus adalah untuk menjadikan anak-anak kita sebagai penerus ibadah kita, sebagai penerus sholat kita, sebagai penerus bacaan Quran kita. Betapa senangnya kita, betapa bahagianya kita ketika nyawa dan raga sudah terputus, tapi amal kita tidak terputus. Itu karena kiriman-kiriman pahala-pahala dari anak-anak kita. Maka mari kita niatkan yang lurus dan niatkan yang tulus. Dan yang kedua adalah mari kita berikhtiar dan berusaha yang serius. Kita fokus kita adalah untuk pendidikan anak-anak kita. Pekerjaan kita itu tidak ada habisnya. Ibu-ibu dari dulu juga tidak ada selesainya. Nyuci piringnya sama apa enggak, Bu? Dari dulu. Apa beda nyuci piringnya? Dari dulu yang namanya nyuci piring nggak ada selesainya. Nyapu rumah ya nyapu rumah nggak ada selesainya. Nyetrika ya nggak ada selesainya. Tugas apa kita sehari-hari tidak selesai sampai kita meninggal dunia. Tapi anak-anak kita besar begitu cepatnya. Maka banyak orang yang tiba-tiba bilang ya suami kepada istrinya, "Ma, anak kita sudah besar ya. Kayaknya baru kemarin lahirnya kita sudah besar." Itulah anak kita cepat banget besarnya. Maka kita usahakan yang serius, pendidikan yang serius. Ini adalah jenjang yang terakhir Bapak Ibu bisa kendalikan sepenuhnya. Nanti ketika kuliah itu akan lebih sulit karena anak sudah pilihannya itu sudah macam-macam. Tapi untuk yang SMA ini adalah jenjang untuk mungkin tahap akhir dalam sekolah yang perlu Bapak Ibu semuanya itu usahakan dengan serius. Ikhtiar dengan serius untuk pendidikan anak kita. Jadi niat yang tulus dan yang lurus, usaha yang serius, dan yang terakhir adalah doa yang terus-menerus. Doakan anak-anak kita, Bapak Ibu. Mungkin ada yang sekarang anaknya, Masya Allah Ustaz, anak saya Ustaz, nggak mau diam Ustaz. Masya Allah Ustaz, anak saya Ustaz, kalau disuruh ngetang ngulon ya, ngalor ngidul, angel, Ustaz. Misalnya seperti itu. Itu kita ikhtiarnya misalnya sudah yang serius, maka tinggal kita doa yang terus-menerus. Angkat tangan kita, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balikan hati, Allah yang bisa menggerakkan anak, menggerakkan jiwa anak, menggerakkan hati anak. Minta kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah petunjuknya untuk anak-anak kita. Allah misalnya di situ Allah kemudian mengijabah doa kita, maka tidak ada yang sulit bagi Allah. Allah tinggal mengubah hati seorang manusia, jangankan seorang anak, seluruh manusia pun Allah mampu, jangankan seorang anak. Maka kita doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-seringlah Bapak Ibu pegang kening atau kepala anak kemudian doakan. Saat mereka tidur, dekati anak-anak kita. Mumpung masih tidur di rumah, ya belum masuk ke boarding. Mumpung masih tidur di rumah, pegang anak kita, doakan. Kecup keningnya sambil mendoakan. Ya, ada doa-doa khusus yang mungkin nanti bisa dipelajari. Wa iduka bi kalimatillahi tamati min kulli syaitonin wa hamqa min kulli ain lama. Kita doakan ya Allah, aku mohonkan perlindungan kepadamu dari segala ujian, cobaan setan ya, dan dari mata-mata yang mungkin hasad dan sebagainya. Itu doakan dalam diam, doakan dalam. Insya Allah doa bidhohir waib ya. Doa dalam diam kita itu menjadi kekuatan bagi mereka. Doa-doa kita Allah akan ijabahi sesuai dengan kehendak Allah, tapi kita harus yakin bahwa doa kita akan diijabah, apalagi doa orang tua kepada anaknya. Maka sering-seringlah doakan anak kita dalam diam kita. Ya, insya Allah doa itu yang akan menjadi kekuatan bagi anak-anak kita, yang merubah hati anak-anak kita, yang sebelumnya mungkin sulit akan menjadi mudah.
yang sebelumnya mungkin diajak untuk ibadah sulit nanti akan menjadi mudah. Bayangannya nanti malah mungkin bisa lebih soleh daripada orang tuanya. Karena beberapa anak-anak kita itu ada yang menjadi masalah bagi orang tuanya karena solehnya itu luar biasa ya. Orang tua diajak sholat malam oleh anaknya dan sebagainya. Nah ini alhamdulillah berarti sudah ada di situ perubahan-perubahan. Nah kita harapkan di sini Bapak Ibu semuanya doakan, doakan, doakan karena doa itu yang menjadi sumber kekuatan bagi kita dan bagi anak-anak kita. Allah mampu merubah segala sesuatunya sebagaimana janjinya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghadapi sesuatu tinggal dia mengatakan kun jadilah fayakun maka sesuatu itu pun akan terjadi. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk kebaikan anak-anak kita semua. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya. Mohon maaf ya atas segala kekurangan. Kita insya Allah akan sambung di kesempatan yang lain lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan, pendampingan pada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita mampu mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan mampu untuk menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupan dan menjadikan ilmu-ilmu tersebut menjadi jariah bagi kita sebagai orang tuanya ataupun sebagai gurunya. Usikum wa nafsi bittaqullah wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustadz Alex yang telah menyampaikan, mentransfer ilmunya kepada kita semuanya. Semoga Ustadz Alex dan juga pembimbing yang lain, pendamping yang lain, serta peserta Overseas 7 sehat selalu dan juga mendapat kemudahan selama berada di Mesir 3 bulan ke depan. Amin. Kita beralih ke acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi untuk ayah bunda, mengingat ini waktunya 20 menit lagi kurang lebih, jadi saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan ayah bunda yang ada pertanyaan, baik terkait dengan parenting, ataupun terkait dengan sekolah, ataupun terkait dengan asrama putra, asrama putri, silahkan. Bisa mengajukan raise hand ya, itu di bagian bawah terdapat fitur raise hand, bisa diangkat, kemudian diaktifkan mikrofonnya. Ada yang ingin bertanya, ayah bunda? Kalau tidak memungkinkan, silakan untuk bertanya melalui kolom chat. Ada fitur chat di bagian bawah. Sekali lagi, bagi ayah bunda yang ingin bertanya atau sharing terkait dengan parenting ataupun informasi terkait dengan sekolah, asrama, silakan dapat memilih fitur raise hand ataupun menulis pertanyaannya di kolom. Misalnya ada yang ingin bertanya nih, nanti di asrama apa aja barang yang dibawa mungkin, ataupun bagaimana sih kok saya punya anak boros banget, nanti cara agar anak itu perlahan tidak boros, bisa menghemat, dan lain sebagainya. Baik, ada satu pertanyaan di kolom chat. Ini atas nama Bunda atau Ayah Huza ini bertanya terkait dengan kepesantrenan. Apakah Ananda boleh ditengok berapa minggu sekali? Untuk ini langsung saja dijawab Ustazah Uun atau Ustadz Gani bisa menjawabnya. Silakan. Silakan untuk Ustazah Uun selaku wakil kepala asrama putri bisa menjawab pertanyaan terkait dengan jam untuk menengok. Apakah boleh ditengok atau tidak? Berapa minggu sekali?
Atau Ustadz Gani, apakah sudah bersama kita? Ya, sembari menunggu kepala asrama, terkait dengan jam ditengok, ini skemanya bergantian, Bunda. Jadi misalnya di minggu pekan pertama itu penjengukan untuk putri, nanti di pekan kedua berarti untuk penjengukan putra, kemudian pekan ketiga perpulangan putri, pekan keempat perpulangan putra, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Terkait untuk ditengoknya berapa minggu sekali, berarti jatuhnya 1 bulan sekali untuk di perpulangan, ya. Perpulangannya 1 bulan sekali di minggu ketiga atau keempat, seperti itu. Untuk ditengoknya, penjengukannya juga berarti 1 bulan sekali di minggu ke-1 atau minggu kedua, seperti itu kurang lebih. Kemudian untuk yang pertanyaan selanjutnya, ini ada yang bertanya, bagaimana kalau anak saya alergi dingin? Ada yang bisa membantu handle mboten nggih? Kalau dari kami hanya obat anti alergi. Baik, untuk pertanyaan ini langsung dijawab nggih sama Ustadz Budiono. Apakah sudah bergabung bersama kami, Ustadz Budiono? Halo. Ya, Ustadz Budiono, ini ada yang pertanyaan yang bertanya jika anak itu alergi dingin, ada yang bisa membantu menghandle dan apakah hanya obat anti alergi Us? Kalau dari kami hanya obat anti alergi. Itu di kolom chat, Ustadz. Saya Tetahian membantu menjawab beberapa pertanyaan ya tadi yang terkait dengan waktu penjengukan ya dan juga perpulangan tadi kalau sudah disampaikan untuk apa namanya sementara yang berjalan itu tadi sepertinya sudah disampaikan oleh Ustadz Ahyan nih Bapak Ibu untuk perpulangan dan penjengukan. Kemudian untuk tadi anak-anak yang mungkin memiliki alergi ya pertama pesannya itu silakan ya tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Alex bahwa pentingnya kita itu saling mengenal gitu, saling mengenal barangkali ada anak-anak yang memang itu punya alergi silakan itu Bapak Ibu itu silakan ketika besok mungkin pertama kali masuk ke boarding dan bertemu secara langsung dengan wali asramanya ataupun wali kelasnya itu silakan disampaikan gitu terkait dengan kondisi anak-anaknya begitu. Termasuk tadi ketika ada yang memiliki alergi obat atau apa itu memang itu penting sekali memang harus disampaikan biar wali asramanya selaku orang tua kedua nanti di sini itu mengetahui secara persis kondisi anak-anaknya. Nah untuk yang tadi menjawab yang terkait dengan alergi, insya Allah nanti sebetulnya ini dari asrama ya dari pesantren yang terjadi yang ya, sepertinya masih belum mungkin terkendala sinyal tadi. Kalau secara umum terkait dengan kondisi kesehatan, insya Allah dari boarding itu ada perawat ya, perawat yang insya Allah standby di boarding begitu. Kalau untuk jadwal pemeriksaan dokter itu memang belum bisa setiap hari, tapi ada hari-hari tertentu yang itu insya Allah dokter itu standby hadir di boarding seperti itu. Kemudian ya obat-obat yang terkait dengan itu insya Allah itu sudah juga tersedia karena kita sudah ada kliniknya nih di boarding itu sudah ada klinik di mana di situ tersedia juga beberapa obat-obatan yang memang diperlukan untuk anak-anak seperti itu terutama yang obat-obatan yang memang itu sering
sering dibutuhkan begitu. Seperti contoh ketika anak-anak mungkin batuk, kemudian ada alergi segala macam, kalau di kami tersedia itu karena kita ada klinik yang juga menyediakan obat-obatan. Gitu. Kalaupun nanti misalkan sakitnya itu belum tertangani, insya Allah juga ada dari wali asrama itu kemudian biasanya itu mengabari orang tua, dan mungkin kalau memang ada yang perlu dirujuk ke rumah sakit dan sebagainya itu insya Allah akan dikomunikasikan lebih lanjut. Ya, baik. Baik Ustadz, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya saja, mengingat waktu sudah 11.28. Di sini dari Bunda Hakim ada yang bertanya, ataupun ini memberikan saran, atau nanti bisa dijelaskan terkait dengan alangkah baiknya apabila disiapkan setiap anak buat bisa azan jadi imam bahkan dai. Jadi nanti begitu sudah terjun ke masyarakat, sudah siap punya skill selain menguasai ilmu agama dan hafal Al-Quran. Ini mungkin bisa dijawab ya dari Ustadz Alex selaku Wakil Mudir Bidang Kepesantrenan, Ustadz. Ya, ya, jadi anak-anak ketika SMA memang nanti akan ada semacam kayak seleksi untuk anak-anak yang memang sudah bacaannya itu sudah tartil seperti itu ya. Karena memang yang belum tartil bacaannya kan standarisasi dulu. Jadi bacaan yang belum tartil nanti standarisasi dulu supaya tartil nanti bisa menjadi imam seperti itu. Karena saat ini untuk menjadi imam harus bacaannya tartil dulu seperti itu. Tetapi kalau misalnya bacaan belum tartil maka akan bisa menjadi imam itu di sholat-sholat yang sir ya, sholat-sholat yang sir, bukan sholat-sholat yang jahar. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh kepada bacaan yang akan didengarkan oleh seluruh siswa. Itu untuk imam. Kemudian untuk dai, memang SMA itu sudah ada programnya. Kayak Ramadan itu sudah ada program tebar dai gitu ya. Jadi target kita untuk anak-anak itu bukan semata-mata untuk mereka menjadi dai saja, seperti mereka ditebar ketika di Paksos-Paksos itu, tapi mereka bagaimana supaya bisa mengelola, yaitu bisa mengelola kayak TPQ, TPA, Majelis Taklim. Karena orientasi kita ke depannya, anak-anak kita itu meskipun ya tidak menjadi dai dalam artian dai panggung kayak gitu, tetapi mereka itu sudah ada bekal ke sana dan juga lebih kepada bagaimana mereka itu bisa mengelola itu. Seperti harapannya mereka kayak anak-anak kita kalau ditanya ingin punya lembaga pendidikan. Jadi bukan menjadi guru ya, tapi ingin punya lembaga pendidikan, ingin punya rumah tahfidz, ingin punya panti asuhan gitu. Dari mereka itu gambarannya itu arahnya ke sana. Jadi mereka itu menjadi tokoh-tokoh yang kedepannya mampu untuk menjadi manajerial, pengelola atau pemilik atau owner ya, seperti itu. Jadi untuk yang imam tadi seperti itu, untuk imam itu mereka harus standar dulu yang bacaannya sudah baik, karena ada beberapa yang anak yang memang dari luar, dari non SMP ABS itu yang bacaannya harus distandarisasikan dulu. Nanti akan mengikuti khusus untuk pembelajaran Al-Qur'annya. Kemudian yang sudah, maka dia sudah mendapat rekomendasi dari guru Quran bisa menjadi imam sholat jahar. Yang belum menjadi imam sholat sir, ya, seperti duhur, asar. Yang lainnya yang sudah tatil, maka dia akan dijadwal untuk menjadi imam sholat jahar, yaitu sholat maghrib, isya ataupun subuh seperti itu. Di sini pun sama ini, nanti di di overseas di Mesir, nanti mereka per apartemen itu terbagi menjadi 13 ya, 13 pembagian, yang mana sholat 5 waktunya itu mereka ketika selain Jumat dan selain tertentu gitu ya, mereka akan menjadi imam sholat 5 waktu seperti itu. Sehingga teruji siapapun dia akan menjadi imam gitu ya. Imam sholat untuk temannya sebaya minimal ya. Jadi minimal menjadi imam teman sebaya seperti itu. Ketika ini 3 bulan diulang-ulang, maka akan menjadi pembiasaan.
Sehingga apa namanya nanti awal untuk mengawali itu di overseas itu ya selama 3 bulan. Terus nanti ketika ada kegiatan, ketika kelas 11 kan baksos, kemudian kelas 12 itu mereka lebih fokus kepada persiapan untuk studi lanjut seperti itu. Baik, Itu terima kasih gambarnya seperti Ustadz. itu, Seth. Ya, terima Dan untuk kasih. yang alergi tadi ya, Seth, ya, itu Ya. biasanya sangat apa namanya mudah untuk diinikan ya, dikomunikasikan ya. Tinggal disampaikan ke wali asrama. Nanti wali asrama itu akan mendata yang alergi apa seperti itu. Bahkan ada yang biasanya makanannya itu tidak sesuai ya, tidak apa alergi makanan gitu ya. Nanti akan dipilihkan, disampaikan saja, nanti akan di-list sama wali asrama untuk mendata seperti itu. Nanti akan diingatkan. Kalau yang berkaitan dengan sakit dan sebagainya, itu kan kita sudah ada dokter yang jaga seperti itu. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Kemudian kita beralih di Ayah Bunda di pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bunda Weni. Bertanya terkait seragam. Apa ada pengukurannya atau hanya kira-kira ukuran saja? Berhubung kami dari luar kota, jadi harus dikondisikan jika memang harus datang langsung. Mungkin ini dijawab oleh Ustadz Budiono, ya? Monggo, Ustadz. Ya, Ustaz. Ini Bapak Ibu semuanya terkait dengan seragam nih, terkait dengan seragam. Kalau nanti ada apa namanya pengukuran begitu, Bu. Dan kita ada tempat tersendiri ya terkait dengan seragam, itu ada BU di mana memang di situ itu sudah tersedia nih seragam boarding dari Senin sampai dengan Sabtu begitu. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu itu ketika sudah mendekati waktu anak itu akan masuk ke boarding itu sebisa mungkin itu bisa datang nih ke tempat ini yang menyediakan seragam itu memang dari kami sudah tersedia biar nanti bisa langsung mengukur begitu. Kalau datang langsung kalau kan ukurannya bisa lebih pas, bisa langsung mencoba begitu kan ukuran-ukuran seragam yang dirasa pas untuk putra putrinya begitu. Dan kalau nanti akan kita sampaikan begitu nih kapan waktunya gitu. Yang jelas tidak dalam waktu dekat sekarang. Jadi kenapa tidak dalam waktu dekat sekarang? Karena ini kan masih agak lama ya masuknya. Takutnya nanti kalau diukur sekarang nanti pas begitu masuk karena ini masih beberapa bulan lagi nih itu sudah kekecilan malah gitu kan. Jadi ini kayak Ustadz Budiono ini ya tambah kecil ya bajunya ya, hanya ukuran bulan ya. 3 bulan saja udah beda ukuran begitu kan. Makanya anak-anak kita itu masih dalam masa pertumbuhannya itu cepat sekali gitu. Jadi nanti kita akan informasikan kembali menjelang anak-anak itu akan masuk ke boarding seperti itu. Kalau terpaksanya nanti tidak bisa hadir langsung ke tempat itu seragamnya itu yang jual seragam itu BU, nanti akan kami sampaikan ukuran-ukuran secara umum gitu. S itu ukurannya berapa, L ukurannya berapa, M ukurannya berapa, seperti itu. Insya Allah nanti ada informasi itu. Kalau yang tidak bisa hadir secara langsung. Tapi harapan dari kami, Bapak Ibu dan juga putra-putrinya itu bisa langsung mau secara langsung di tempat itu yang sudah kami sediakan untuk seragam. Begitu paling ya. Iya. Selanjutnya ini Ustadz langsung menjawab terkait dengan kalau ke Mesir itu harus vaksin ke berapa Ustadz? Alex mungkin yang terbaru. Oh baik, silakan Ustadz Alex Ahwan untuk pertanyaan selanjutnya. Ada yang bertanya dari Bunda jadi Ayah Rudi Herman Kusuma yang bertanya kalau ke Mesir ini harus vaksin ke berapa Ustadz? Ya, ini malah informasinya malah ini apa namanya kalau vaksin itu minimal ketiga ya. Tapi nggak tahu nanti perubahan kebijakan karena memang untuk amannya itu memang vaksin ketiga ya. Untuk amannya karena yang paling ketat sebenarnya Indonesia gitu ya. Yang paling ketat Indonesia. Kalau kita ke yang lainnya itu nggak terlalu ketat. Kemarin dari Madinah itu ketika pulang ya itu Indonesia yang ketat harus ada vaksin tiganya itu secara online. Emang Indonesia agak ketat dalam hal vaksin ini. Kalau keberangkatan kemarin sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu permasalahkan. Cuma kepulangannya untuk bisa pulang ke Indonesia kita belum tahu nanti. Oke,
Tapi Baik, lebih amannya itu vaksinnya ada 3. vaksin ketiga, dosis ketiga. Baik, terima kasih. Kemudian ini Bunda dari Nurhati bertanya terkait dengan anak masih senang ngemil makanan tertentu. Apakah memungkinkan untuk anak itu memasak atau mengolah makanan yang disukai? Mungkin ini dijawab oleh Ustadz Gani, ya. Apakah Ustadz Gani sudah ada? Lewat aja. Jika belum ada, mungkin wali asrama Ustazah Uun. Tidak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Us, silakan Us. Ya, syukran Ustaz untuk waktunya. Ibu untuk ini ya Bu ya, anaknya masih suka ngemil ya, anak-anak umuran segitu masih suka banyak makan gitu ya. Untuk di asrama sendiri itu nanti ada waktu-waktu tertentu untuk masak pun, terutama nanti di weekend ya, di Sabtu ataupun di Ahad gitu. Nah, untuk yang hari-hari biasa kalau mungkin ternyata anaknya masih pengen masak ataupun ngemil, itu jamnya selain di jam-jam halakoh dan juga pembelajaran sekolah ataupun Quran ataupun pas sholat kayak gitu. Nah, nanti pun juga kita batasin kalau misalnya malam itu maksimal di jam 10 malam kayak gitu. Nah, untuk siangnya itu setelah pulang sekolah ataupun sebelum pembelajaran Al-Qur'an ketika memang itu nanti diperlukan waktu untuk masak gitu, nanti bisa diatur kayak gitu. Cuman untuk selama ini sih untuk kasus yang terjadi di anak-anak di sini gitu, kalau misalnya untuk masak apa, kepengen ngemil apa, itu biasanya mereka lebih memilih waktu di Sabtu ataupun Ahad yang lebih longgar waktunya gitu, jadi bisa bereksplorasi untuk masak-masak juga kayak gitu. Baik, ini selanjutnya Ustazah menyambung, apakah ada nih membawa makanan atau jajanan ini kapasitasnya berapa? Bisa atau tidak? Seperti itu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk jajan atau makanan ini, iya betul ada pembatasannya Ibu, karena tempatnya itu juga terbatas ya. Jadi kita kan punya manajemen lemari di mana salah satu tempat itu nanti digunakan untuk menaruh jajan itu, dan itu memang sudah di space segitu gitu Bu. Jadi tidak lebih dari itu. Nah, nanti pun kalau misalnya kok ternyata nggak sempat bawa jajan atau apa, di sini sudah ada kantinnya, sudah ada minimarketnya, sudah ada jajannya. Jadi insya Allah kebutuhan anak-anak tetap terpenuhi. Baik, terima kasih Ustazah. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini masih terkait dengan overseas. Ternyata di sini ada yang bertanya untuk overseas itu ke negara mana dan dilaksanakan kapan? Mungkin Ustadz Budiono menjawab pertanyaannya. Mungkin satu saja. Bantu menjawab untuk ini yang overseas tahun depan. Ustadz Alex sih. Apa Ustadz siapa ini? Suaranya agak terputus Ustadz. Ustadz Sudrajat. Oh baik, baik. Ustadz Sudrajat, silakan. Apakah Baik, masih bersama kami? Oh iya. Ini sebentar nanti Ustadz Alex nih yang jawab ini ya, pasnya itu ya. Baik, Bapak Ibu, untuk kebijakan overseas tahun yang berjalan sekarang itu memang masih di Mesir ya, di Mesir. Kemudian untuk tahun depan mau kemana? Nanti insya Allah akan ada, Bumi, akan ada keputusan lagi nanti dan kita sampaikan ke orang tua Bu. Nanti menjelang keberangkatan seperti itu. Jadi kita belum bisa memastikan mau kemana negaranya untuk overseas tahun depan. Nanti kita sampaikan jelang-jelang ketika sudah ada keputusan dan kebijakan. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Kemudian di sini ada pertanyaan. Oh ya, silakan Bunda Lilis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini kami salah satu ketertarikan dengan ABS itu yaitu overseas-nya itu Ustadz, terus terang aja. Jadi menyambung pertanyaan tadi yang untuk vaksin itu, apakah untuk overseas itu ada vaksin meningitisnya atau tidak ya Ustadz? Terus yang selanjutnya kalau tidak salah itu kami pernah mendengar bahwa
keberangkatan overseas itu eh, ada transit di Jeddah kalau tidak salah nih, kalau yang ke Mesir kalau tidak salah nih. Nah, pertanyaannya, apakah ada tambahan ketika sambil transit itu, kalau misalnya di Jeddah itu kan sudah dekat dengan Masjidil Haram, gitu. Nah, kalau misalnya memang ada tambahan, kami akan dengan senang hati disempatkan anak-anak mungkin siswa-siswa untuk bisa umroh, karena kalau untuk umroh insya Allah kan tidak membutuhkan waktu yang sangat lama, hanya beberapa jam saja sudah selesai. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini Ustadz Alex, G. Ustadz Alex apa masih bersama kami? Ya, ya, Gimana? silakan Ustadz. Ya, jadi untuk yang overseas itu kemarin memang ada transit gitu ya. Transitnya bukan di Jeddah tapi di Abu Dhabi. Dari Abu Dhabi dan memang beberapa masukan dari wali murid terkait dengan umroh gitu, transit dan sebagainya. Ini masih berupa kebijakan seperti itu. Nanti kami menunggu untuk kebijakan yayasan seperti itu. Karena ini terkait dengan overseas ini sepenuhnya nanti berdasarkan kebijakan dari pimpinan, terutama nanti yang ke depan tahun depan seperti apa. Sementara penjajakan sudah sudah dilakukan seperti ke Turki, ke Jordan, ke Saudi itu sudah dilakukan penjajakan, sudah kunjungan ke sana. Hanya saja ini masih ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang memang nanti akan menjadikan keputusan-keputusan itu. Untuk sementara saat ini yang masih sangat relevan adalah di Mesir. Yang saat ini masih relevan karena di negara-negara itu ada beberapa hal yang memang jadi catatan seperti masalah visa yang kesulitan, seperti di Saudi itu sangat susah. Kemudian di Turki kemarin di sana hanya bisa mengeluarkan 1 bulan saja, nggak bisa 3 bulan, sulit kayak gitu. Kalau di Jordan itu harganya itu sangat tinggi sekali, sehingga memang ini banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang harus dijadikan sebagai dasar untuk keputusan-keputusan. Karena memang kita juga tidak ingin ya menjadi anak menjadi nanti uji coba seperti itu, nanti justru malah ada kegagalan di sana, ada trial dan error dan nanti kasihan anak-anaknya seperti itu. Untuk saat ini memang overseas yang ketujuh masih di sekitar Mesir karena di Mesir itu pertimbangannya memang sangat banyak. Di samping syekh-syekhnya memang di sini sangat mumpuni, ya di sini anak-anak itu dibimbing oleh 13 syekh dan syekhoh gitu ya. Dan beberapa juga memang tempat-tempat yang memang bersejarah dan sebagainya itu sangat relevan untuk pendidikan anak gitu seperti itu. Dan memang secara umum masih pertimbangannya lebih kuat untuk di Mesir. Tapi untuk tahun depan memang belum ada keputusan, masih ada penjajakan-penjajakan yang itu memungkinkan untuk perubahan atau mungkin tetap untuk di Mesir. Tapi pada intinya Bapak Ibu semuanya, insya Allah ini akan menjadi pilihan terbaik untuk anak-anak kita. Karena pertimbangan ini sangat butuh waktu dan nanti butuh banyak hal yang untuk menjadi dasar keputusan-keputusan itu. Seperti itu secara umum. Baik Ustadz, terima kasih. Dan ini terkait overseas juga, di pertanyaan terakhir itu ada untuk biaya overseas bisa diangsur berapa kali Ustadz? Kemudian adakah rekening khusus US dollar? Seperti itu Ustadz. Ustadz Budiono. Baik, silakan Ustadz Budiono. Saya ini seperti banyak kali pertanyaan tentang overseas nih. Ini Bapak Ibu semuanya, insya Allah untuk ini secara detail terkait dengan kegiatan overseas itu memang biasanya kita itu menyediakan waktu khusus untuk sosialisasi begitu. Insya Allah nanti ada waktu khusus untuk mensosialisasikan kegiatan overseas yang akan dilaksanakan seperti itu. Dan untuk yang tahun depan itu memang tadi seperti yang sudah disampaikan baik oleh Ustaz Sudrajat maupun Ustaz Alex, memang ini masih belum ada keputusan ya terkait dengan negara tujuan seperti itu, dan mungkin bisa jadi nanti akan ada perubahan-perubahan seperti itu. Itu memang masih dalam proses kajian. Kalau untuk pembayaran itu insya Allah bisa diangsur, karena kan biasanya pelaksanaannya itu
kan di kelas 10 semester 2 nih, kelas 10 semester 2. Jadi biasanya untuk pembayaran itu mulai di kelas 10 semester 1 seperti itu, dan itu bisa bisa diansur. Biasanya itu kan kalau biaya overseas itu kan $4.500 nih. Biasanya itu $1.000, $1.000 seperti itu. Kalau tidak salah kemarin itu 3 kali ansur seperti itu. Tarum begitu. Kemudian rekening juga nanti akan ada rekening khusus sih untuk yang dolar, nanti akan disampaikan ketika memang sudah ada keputusan overseas tahun depan mau kemana dan mulai bisa untuk melakukan pembayaran. Saya kira seperti itu. Insya Allah nanti akan ada waktu khusus karena ini biasanya agak panjang untuk pembahasan overseas seperti itu. Kata saya. Ya, terima kasih Ustadz Budiono, dan ini satu pertanyaan terakhir yang akan saya bacakan. Mengingat waktu sudah hampir zuhur, ini saat ditengok, anak-anak boleh dibawa keluar atau tetap di lokasi asrama saja? Mungkin Ustazah Uun bisa menjawabnya. Ya, syukron Ustadz. Untuk ditengok ya Bun ya, untuk ditengok ini kan ada jam penjengukan gitu. Jam penjengukan itu dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Kalau putri itu pekan pertama, untuk putra di pekan kedua, nah itu siswanya boleh dibawa keluar sampai dengan batas waktu yang ditentukan itu jam 5 sore seperti itu. Jadi kalau misalnya mungkin biasanya anak-anak itu kebutuhannya sudah habis sabunnya atau apanya, nah itu waktu penjengukan itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sudah persediaannya sudah habis di asrama seperti itu. Baik, terima kasih Ustazah. Dan Ayah Bunda, itu sedikit informasi terkait dengan pesantrenan maupun sekolah, dan nantinya ada informasi terkait dengan seragam dan lain sebagainya ataupun dari pihak sekolah nanti diinformasikan melalui grup WhatsApp yang telah dibuat. Di sana ada Ustadz Budiono, ya Ustadz, tuh. Di sana ada Ustadz Budiono yang insya Allah akan menyampaikan berbagai informasi terkait dengan wali murid baru ini, peserta didik baru SMA ABS Purwokerto. Ya, Ayah Bunda yang kami hormati, tidak terasa acara demi acara dari Zoom Parenting pada hari ini sudah kita lewati bersama hingga di penghujung acara, dan alhamdulillahirabbil alamin, semoga bisa mendapatkan ilmu dari acara pada hari ini. Kemudian atas nama panitia, atas nama pihak sekolah selaku penyelenggara juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Alek yang telah menyampaikan informasi terkait dengan dunia parenting. Kemudian tidak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz dan juga Ustazah, kepada Ayah Bunda yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan atau acara parenting pada hari ini. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda yang telah mempercayakan putra-putri Ayah Bunda untuk menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum di SMA Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School Purwokerto. Semoga ilmu dan juga informasi yang kita dapatkan di hari ini bisa berkah, kemudian bisa bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Saya selaku pemandu acara pada hari ini mohon maaf atas kekhilaafannya. Terima kasih Ayah Bunda, sampai bertemu di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Ustadz. Monggo Bunda. Terima kasih.